Kelas lu. Apa? Mana sampai mana? Promo apa? Di mana? Ini sudah? Sudah. Ini sudah. Tujuan asuhan masa nifas. Sudah. Ini belum. Mana ini sudah deh ya. Halo. Sudah Bu yang sudah. Ini belum. Yang belum. Kamis. Seharusnya ini kita dekat Kita masuk ke peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama di sini kita sebagai bidan memberikan dukungan ya secara berkelanjutan atau berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik maupun psikologis selama masa nifas ya. Jadi kita memberikan dukungan ya pada siapa? Kepada ibu nifas secara berkelanjutan ya. Supaya apa di sini? Supaya ibunya tenang pikirannya sehingga tidak ada ketegangan fisik, sehingga kalau tidak ada ketegangan fisik atau psikologisnya maka dia akan bisa ya merawat bayinya dengan baik. Tapi kalau ada masalah dengan fisik maupun psikologisnya nanti akan mempengaruhi dia dalam masa nifasnya. Terus sebagai pemotor ya, sebagai promotor ya hubungan antara ibu dan bayi ya, sebagai penghubung hubungan ibu dan bayi serta keluarga ya. Jadi di sini seorang bidan sebagai promotor hubungan antara ibu ya, penghubung ya, diberitahu caranya merawat bayi, keluarganya juga seperti itu, jangan terlalu sayang kepada bayi ya, bayi terlalu berlebihan sehingga ibu nifasnya tidak mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman ya. Jadi ibunya ya diberi semangat untuk menyusui bayinya. Biasanya ada ini ya, ibu yang nggak keluar, nggak serang tangan, ya, apa ya biasanya sabar, nggak keluar nggak sabar, nangis ya karena masih 1 sampai 2 hari itu kan belum keluar, belum lancar ya. Terus membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak serta mampu melakukan kegiatan administrasi ya. Jadi membuat kebijakan perencanaan program kesehatan. Yang ketiga, mendeteksi komplikasi dan rujukan ya. Jika ada komplikasi pada ibu maupun pada bayinya ya harus segera dilakukan. Misalnya ibu nggak bisa menyusu ya, bayinya kok rewel ya, terus ibunya kok sedih ya berkelanjutan, adanya infeksi. Konseling untuk ibu dan keluarga mengenai cara mencegah perdarahan ya, diajari bagaimana cara mencegah perdarahan yaitu dengan cara melakukan massage ya. Mengenai tanda bahaya masa nifas ya. Jadi misalkan kok ada tanda-tanda reda, nah ya, tahu tanda reda? Red, kemerahan, edema, ikomosis kebiruan, D selain pengeluaran cairan yang berbau, plasmoliti ya. Ada kalau memang ada jahitannya tidak menyatu, berarti itu ada tanda infeksi ya, atau terjadi perdarahan sekunder atau primer. Terus selain tanda bahaya, menjaga gizi yang baik serta perhatikan kebersihan yang aman.
ya. Jadi menjaga gizi di sini diberikan pengetahuan tentang gizi. Jadi ibu nifas tidak boleh tarak, semuanya boleh dimakan asalkan ibunya tidak alergi, karena ada beberapa masyarakat ya yang masih pantang makanan atau tarak ya, dalam setelah melahirkan nggak boleh makan telur, nggak boleh makan buah, payah, sayur yang berkuah. Nah seperti itu katanya berhubungan dengan nanti lukanya nggak sembuh ya. Kalau pantang atau tarak maka luka ya lukanya tidak akan sembuh ya, dan fisiknya ibunya ya tidak hanya luka, fisiknya ibunya tidak lemah, tidak kembali sempurna lagi ya. Terus rasa aman, kebersihan yang aman ya, jaga personal hygiene, terutama personal pada genitalianya ya, personal ini ya, hygiene pada ini, kebersihan pada genitalia. Jadi setelah pipis disabun, diajarin cebok yang benar ya. Kalau sering ganti softtek ya, ganti celana dalam ya, jangan sampai penuh nanti ya, enggak ganti-ganti ya. Terus melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan ya, melaksanakan di sini ya, tindakan juga melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan serta mencegah komplikasi dengan pemenuhan kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Jadi melakukan manajemen asuhan, yaitu kita melakukan asuhan kebidanan. Caranya mengumpulkan data ya, datanya ya, data subjektif maupun data objektif. Kalau data subjektif kita dapat dari pasien ditanyain, kalau objektif kita dari bidannya yang melakukan pemeriksaan, contohnya TTV, pemeriksaan fundus ya, lokea dan sebagainya. Terus ini ya, terus setelah itu setelah kita mengumpulkan data, yang kedua mendiagnosa ya, ibu nifas dengan postpartum normal kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah ya diagnosa ibu nifas dengan postpartum perdarahan primer atau sekunder. Terus dan rencana tindakan juga dilaksanakan ya untuk mempercepat proses penemuan. Jadi setelah kita mendiagnosa pasien, kita melakukan tindakan, kira-kira ibunya kalau infeksi harus saya apakan ya, kalau ibunya terjadi perdarahan harus diapakan ya, diberikan apa, tindakannya apa. Nah seperti itu. Terus ya, serta mencegah komplikasi dan pemenuhan kebutuhan ibu dan bayi selama periode masa nifas. Dan kita harus bisa mencegah terjadinya komplikasi. Contohnya tadi diajari masase yang menjaga kebersihan, terutama pada daerah genitalia, bagaimana cara merawat bayinya, nah ya, terus menyusui yang benar itu bagaimana. Kenapa? Nanti kalau menyusui salah ya, kalau puting cuma yang diisi bayi itu cuma puting susunya, nanti bisa terjadi lecet ya. Kalau lecet, ibunya tentunya nggak mau menyusui. Kenapa? Sakit, puting susunya lecet, nggak mau menyusui. Nah kalau dibiarkan ya, nggak disusui, nggak bukan tindakan ya, nanti bisa terjadi bendungan ASI. Bendungan ASI, penanganan yang tidak kuat, bisa terjadi mastitis. Nanti ibunya jadi sakit, demam, ya, payudaranya keras, panas, ya, kemerahan. Nah kalau penanganan mastitis yang kurang maksimal, nanti bisa terjadi abses payudara. Ya, yang keras, ya, itu nanti akan berubah lunak.
Ya, berubah lunak ini apa? Yaitu isinya nanah. Kalau wis nanah tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau masih mastitis itu masih bisa dikeluarkan asinya dengan cara diperah atau disusui ya, gantung ya. Nah kalau sudah abses tidak bisa itu nanah, harus dilakukan insisi ya. Terus memberikan asuhan secara profesional sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ya. Terus tahapan masa nifas itu ada 3, ini sangat penting. Biasanya nanti kalau ujian itu ditanya waktu kompre, sebutkan tahapan masa nifas. Ya. Jadi tahapan masa nifas itu ada 3, ada purperium dini, purperium intermedial, dan remote purperium. Purperium dini di mana ya masa kepulian, yakni saat-saat ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Jadi purperium dini itu ibunya masa untuk kembali pulih bagaimana? Ya itu ibunya disuruh jalan, berdiri. Nah ya, jalan sebentar, walaupun duduk tidak apa-apa, asalkan dia tidak berjalan-jalan, berdiri. Lah ini merupakan tahap purperium ini. Sedangkan purperium intermedial, di mana kepulian menyeluruh dari organ-organ genitalia, kira-kira antara 6 sampai 8 minggu. Ya, jadi pulih semua organ-organ genitalia. Ya, kembali lagi uterusnya, ya, terus genitalianya kembali sempurna, ya. Karena sudah 8 minggu uterus itu kembali normal 30 gram, ya. Contohnya ya organ ya, misal ini uterus, ya, ibu nifas, ya, bayi lahir, uri lahir, ya. 1 minggu, 2 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Nanti kalau sudah 8 minggu, maka uterus itu kembali normal. Ya. Berapa kembali normal uterus itu? Yaitu 30 gram. Ya. Namanya masuk semua, sudah 37 ya. Kita lihatnya. Jadi ya misal bayi lahir ya, bayi lahir itu uterusnya setinggi pusat, beratnya uterus itu 1000 gram. Uri lahir 3 jari di bawah pusat, beratnya 750 gram, ya. Minggu pertengahan pusat dengan simpisis, beratnya 500 gram berat uterusnya. 2 minggu tak teraba di atas simpisis, ya, beratnya 300 gram. Jika 2 minggu itu teraba, maka terjadi subinvolusio. Jadi 2 minggu itu sudah tidak teraba, tapi jika teraba itu bisa terjadi subinvolusio. Jadi subinvolusio itu di mana proses pengembalian uterus, ya. Jadi proses pengembalian uterus terlambat, ya, yang disebabkan karena adanya infeksi. Jadi lambat. Kenapa kok lambat? Karena adanya infeksi, ya. Lah infeksi ini disebabkan ya adanya infeksi pada endometrium,
ya bisa disebabkan oleh infeksi endometrium, adanya sisa plasenta, terus adanya bekuan darah, atau karena adanya mioma uteri. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya subinvolution. Ya, 2 minggu harus tidak teraba. Kalau teraba terjadi subinvolution. 6 minggu, ya, bertambah kecil di atas tim fisik dengan berat 60, ya, ada yang 60, bukunya ada yang 50 gram. Ya. Terus 8 minggu kembali normal uterus itu, yaitu 30 gram. Berarti kita tidak hamil, kembali normal ya. Jadi itu berat uterus ya. Nanti Anda harus tahu TFU ibu nifas ya. Tidak hanya ya ibu kalau sudah paham tentang ditanya TFU ibu nifas tahu. Jangan ditanya TFU ibu nifas jawabannya TFU ibu hamil ya. 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu, 40 minggu. Itu TFU ibu hamil. Masih ingat ya TFU ibu hamil ya? Masih ingat? Masih Bu. Nah, itu jangan dilupakan, itu dasar. Ya. Nah, Anda tidak tahu, ya nanti kesulitan. Ini 20 minggu seberapa ya? Nah, akhirnya bingung ya. Terus yang ketiga yaitu remote puerperium. Ya, di mana waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mengalami komplikasi atau mempunyai komplikasi. Ya, jadi remote puerperium itu di mana waktu yang dibutuhkan untuk pulih seperti semula, sempurna. Ya, terutama waktu hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. Contohnya ibu mengalami preeklampsi, terus hipertensi, ya. Nah, terus gula, nah, ya reduksi urinnya ya itu tinggi, nah seperti itu. Ya, beda dengan orang yang tidak mempunyai komplikasi selama hamil. Ya. Terus di sini ada kebijakan program nasional masa nifas ya. Sini menurut pemerintah melalui Departemen Kesehatan bahwa kebijakan yang sesuai dengan dasar kesehatan pada masa nifas itu ada 4 kali kunjungan pada masa nifas. Jadi intinya kebijakan program nasional ya masa nifas bahwa kunjungan itu menurut pemerintah itu dibagi menjadi 4 kali kunjungan dalam masa nifas. Yang pertama tujuan dari kebijakan pemerintah yaitu tujuannya dulu ya. Tujuan dari kebijakan pemerintah yaitu untuk menilai kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir. Jadi dilakukan kunjungan itu untuk mengetahui kesehatan ibunya itu bagaimana, kesehatan bayinya itu bagaimana. Ibunya yang ditanya mana tidurnya, istirahatnya, terus makannya, personal hygiene-nya dilihat. Ya, uterusnya bagaimana, pH-nya bagaimana ya. Kalau pada bisa menyusui tidak, nah bayinya bagaimana itu ditanyakan. Terus pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu, nifas dan bayinya. Jadi tujuannya itu untuk mencegah ya kemungkinan kalau ada gangguan kesehatan pada ibu maupun pada bayinya. Contohnya bayinya kok gak mau menetes ya mungkin karena oral keras ya, karena putih-putih di mulutnya karena dia minum formula sehingga putih-putih dikasih ya, atau karena bayinya nangis saya sudah dikasih pisang
Nah, biar kenyang. Yo memang kenyang tapi perutnya nggak mampu. Gerakan mortalitas khususnya ini ya belum kuat, sehingga nanti bayinya kalau masih belum kurang dari 6 bulan dikasih pisang ya, nanti bisa kembung, diare, dan nggak bisa flatus dan sebagainya ya. Terus sampai mana? Mendeteksi adanya kejadian-kejadian pada masa nifas. Kira-kira kejadian apa sih pada masa nifas? Nah, misalkan terjadi perdarahan, ibunya jadi baby blues, atau perpastu blues atau stres ya. Terus menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayinya pada masa nifas. Ya, jadi kalau ada masalah yang timbul atau gangguan kesehatan ibu pada bayinya, di kita menangani. Contohnya bayinya talpusnya belum lepas kok ada tanda-tanda infeksi, warnanya kok kemerahan, ya. Nah, atau terjadi tetanus neonatorum. Ya, segera kita atasi masalah itu. Kalau nggak bisa kita lakukan rujukan. Terus ini adalah frekuensi kunjungan ya, waktu dan tujuan kunjungan. Ada 4 ya. Yang pertama, kunjungan pertama itu dimulai sampai 8 jam setelah persalinan. Ya, berarti ini masih ada di mana? Yo, dia melahirkan di BBM, yo masih ada di BBM. Kalau dia melahirkan di poliklinik, yo masih ada di klinik, di puskesmas. Intinya dia masih di fasilitas kesehatan, pelayanan, bukan di rumah. Jadi 6-8 jam setelah persalinan ya. Tujuannya apa dilakukan kunjungan pertama 6-8 jam itu? Yang pertama, mencegah perdarahan masa nifas karena persalinan apnea uteri ya. Jadi persalinan apnea uteri itu di mana tidak berkontraksinya uterus ya, telah dilakukan masase 15 kali 15 detik ya, tidak berkontraksi jadi lembek, berbahaya, ibarat selangnya itu nggak mau menghidup, mau terus ya, airnya keluar sama ya, itu ya seperti itu. Pembuluh darahnya ini nggak begitu, tidak meremas-remas gini, dia melongo gini. Yang mungkin ada sisa plasenta atau selaput ketuban yang tertinggal, itu juga bisa menyebabkan terjadinya apnea uteri. Terus mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Ya, rujuk bila perdarahan berlanjut. Ya, jadi kok nggak mampet-mampet, kok tetap harus segera dirujuk. Kenapa? Karena bisa terjadi kematian kalau kehilangan darah. Ya, apalagi perdarahannya lebih dari 500 cc. Ya, nah itu berbahaya sekali, pucet ya. Terus memberikan konseling pada ibu dan keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena apnea uteri. Konseling caranya Bu, nanti di masase ya, nanti kamu ajari masase ya, supaya mencegah terjadinya perdarahan. Terus tentang pemberian ASI awal ya. Nah Bu, biasa memang ya Bu kok nggak keluar ya ASI-nya, tetap disusui. Karena dengan adanya rangsangan ya, isapan bayi, mulut bayi tadi ya, sehingga akan membantu proses kelancaran ASI. Ya, disusui terus, ojo malah aduh nggak keluar, harus biarin lah, jangan ya, harus disusui. Dan pemberian ASI awal ini ya sampai ASI eksklusif sampai berapa? ASI eksklusif
Mulai berapa bulan? 0 sampai 6 bulan. Hah? 0 sampai 6 bulan, Bu. 0 sampai 6 bulan, Ibu. 0 sampai 6 bulan, Bu. iya diberikan ASI Ekskul. apa setelah itu diberikan apa? Setelah 6 bulan selain ASI Diberikan makanan tambahan. diberikan makanan tambahan atau MPASI, makanan pendamping ASI. Nanti belajar di gizi kita nanti ya, dimulai dari makanan lumat, lunak ya. Nah seperti itu ya. Terus di sini yaitu memberikan supervisi kepada ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Jadi diberi tekniknya bagaimana sih menjalin hubungan antara ibu dan bayi baru lahir ya. Ibu harus sabar ya. Terus apa namanya apa ini perhatian ya, jangan sampai ini apa namanya rasa karena apa namanya nggak suka. Kenapa? Karena nggak diinginkan, walaupun bayinya tetap nggak diinginkan, misalkan karena ada hubungan ya dari berpesan. Nah itu akan mempengaruhi hubungan. Tapi kita sebagai bidan tetap bagaimana sih apa namanya supaya hubungan antara ibu dan bayinya ini menjadi baik ya. Terus meningkatkan bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia, jaga kehangatan bayi. Karena kalau bayinya ya mengalami hipotermi, nanti bisa terjadi kematian. Ya. Kenapa dia aspeksia? Ya. Makanya pada bayi itu ya dikasih topi. Kenapa? Karena kehilangan panas itu udah dari kepala. Kenapa? Suturannya ini belum menyatu. Ubun ya, ubun besarnya atau bregmatikanya ini masih lunak ya. Bregmatikanya ini ya cuma mudah kehilangan panas, makanya dikasih kaos kaki, kaos tangan, topi. Nah kok ya supaya tidak terjadi hipotermi. Pokoknya dijaga kehangatan bayinya ya. Terus kunjungan kedua waktu 6 hari postpartum, tujuannya memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Nah tadi sudah saya beritahu ya TFU Ibu Nifas ya, mulai berapa ya. Terus evaluasi adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan yang tidak normal. Ya, adanya tanda-tanda reda tadi. Kalau adanya tanda reda berarti ibu mengalami infeksi. Ada warna pada daerah genitalianya, ada warna kemerahan, ada bengkak atau edem, ada himosis atau kebiruan, ada dry, pengeluaran cairan yang abnormal ya. Terus kalau memang ada aproksimasi, kalau ada jahitannya tidak menyatu, itu merupakan tanda adanya infeksi ya. Memastikan ibu cukup makan, minum dan istirahat ya. Makanya tentunya lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dibagi dengan ibunya, tentunya makanannya ya harus bergizi supaya dari kuantitas maupun kualitasnya ya, kuantitas atau kualitasnya ASI itu baik ya. Kalau kualitas itu ya kandungannya, tapi kuantitas jumlahnya ya. Terus memastikan ibu menyusui ya dengan benar dan tidak ada tanda-tanda adanya penyulit ya.
hanya diajarin caranya menyusu dengan benar itu bagaimana sih, ya tangannya ini bagaimana, ini membentuk huruf C, nah ya seperti itu. Terus memberikan konseling pada ibu mengenai hal-hal berkaitan dengan asuhan pada bayi, cara memandikan, membantu popok, merawat tali pusat, membersihkan kalau apa namanya, imunisasi, nah seperti itu ya. Terus ya, nah ini kunjungan ketiga ya, kunjungan ketiga waktunya 2 minggu ya. Jadi kunjungan ketiga ini sama seperti kunjungan hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari ke-6 ya tadi pertama ya tentang itu ya. Terus kunjungan keempat waktunya 6 minggu ya. Jadi kunjungan ke-6 ke waktu 6 minggu ya, kunjungan keempat itu waktunya 6 minggu. Tujuannya menanyakan penyulit-penyulit yang ada ya. Ya. Jadi menanyakan penyulit-penyulit yang ada, misalkan tadi bisa menyusui enggak, ada masalah enggak pada ibunya ya. Terus memberikan konseling untuk keluarga berencana secara dini. Karena setelah 6 sampai 8 minggu itu adalah setelah masa nifas 40 hari ya. Itu adalah masa ovulasi. Itu subur. Jadi nanti sebelum dipakai ya, itu harus di-KB dulu. Ya. Ya tentunya KB yang tidak mengganggu produksi ASI. Ya, yang mengandung estin ya. Jadi diberi konseling untuk KB berapa jelaskan semuanya, KB yang menyusui nanti yang mana saya itu diperiksa sudah dengan pilihnya ibunya. Kalau tidak sesuai tidak boleh, misalkan punya radang terus terbaru perawatan masa nifas itu ada mobilisasi yang sedang nifas ya, bertujuan untuk mengurangi bendungan lokea dalam rahim, memperlancar peredaran darah sekitar alat kelamin dan bisa di sini itu untuk ya. Lokea itu yang normal itu ada sanguineta serosa alba. Yang tidak normal ada rulet lokeatosis. Recording in progress. Pada ibu ya, dimulai dengan penerapan IMD, imunisasi menyusui dini ya, perawat kuning itu seperti ikatan ya antara ibu dan bayi melalui sentuhan, nah itu namanya body attachment ya. Jadi remi itu untuk ini ya, ini untuk meningkatkan pemberian ASI. Pemberian ASI ya, untuk meningkatkan pemberian ASI maka pada Jaringan jelek betul. itu ya sesuai dengan umurnya ya, pelan-pelan
yang nggak usah Pak. Nanti akan diajari pijat bayi ya pada ketemu neonatus. Pada neonatus, pelajaran neonatus ada diajar ya. Terus tugas kalian ya, nanti tuh kan ditulis Google Form untuk tugas dan untuk absensi. Tugasnya tentang TFU Ibu Nifas. Jaringan error betul. Jaringan bisa keluar. Tugas sebelum ini nah. Apa? Tugas sebelum dengar memang tadi apa deh? Tadi dia belum selesai. Hari ini tidak ada Litna, kami cuman apa? Ibu ketemu sama Ibu Aisyah, Ibu Novi masih hari Kamis besok. Ibu Novi hari Kamis. Astaga Risna, Ibu Novi itu menghadiri kami itu askep persalinan dan BBL 2. Kalau askep kebidanan asuhan kebidanan persalinan dan BBL 1 ibu-ibu Serli kami itu. Ibu Serli itu saya yang PJ-nya. Astaga Risna, Ibu Novi itu menghadiri kami itu askep persalinan dan BBL 2. Kalau Kita punya ini tuh, kita punya asuhan yang kebidanan persalinan dan menjadi BBL 1 PJ-nya ibu-ibu silakan Serli masuk kami. grup. Ibu Serli itu Kami sudah lama saya yang PJ-nya. apa ini? Grup PJ ganjil. Asuhan kebidanan persalinan dan BBL 1 ibu-ibu Serli kami. Ibu Serli itu Baman dia punya maksud saya yang ini. PJ-nya. Gabung di grup ini, Askep bergabung di grup PJ tuh. Nanti kalau ada info up untuk PJ ada Oh lah. Dikirim ke satu tugasnya. Kapan dikumpulin tugas nanti? masuk subuh, Tentang disuruh masuk langsung. Ma. Tugasnya sudah jelas. Jadi tugas yang kedua yaitu Anda menjelaskan tentang jenis lokea, ya, lokea yang normal maupun lokea yang tidak normal. Ini kelas A ya. Iya Bu, kelas A. Ya Ibu. Ya. Jadi tugasnya menjelaskan tentang lokea ya. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan nanti ya terakhir sampai jam 3. Ya. Di situ sudah saya kirim absensi ya. Nanti absensinya ada 2 ya. Yang atas itu absensi kuliah, yang bawah absensi kalian mengumpulkan tugas, ada tulisannya di situ nanti kalau lupa ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, boleh salah. Baik Bu. Kenapa? Orang bilang kembali. Ya, sudah ya. Udah Bu. Ya Bu. Ya, sekarang saya absen dulu. Ya.
Cynthia Putri. Cynthia. Ada Cynthia? Ada Cynthia? Oh, nggak ada. Briana. Hadir, Bu. Angliana. Angliana ada? Angliana, Ben? Nggak ada. Angliana Bulan ada? Nggak ada. Tadi ada Bu. Angelina Putri Dodo. Hadir, Ibu. Apliana Lele. Aporsina. Hadir, Bu. Atri. Hadir, Bu. Kristiani Yolanda. Cynthia Dewi. Hadir, Dea Ibu. Fatu Kaloba. Diri. Desiani Lawa. Hadir, Bu. Desiani Lawa. Hadir, Bu. Desna Nur Istiqomah. Hadir, Ibu. Else. Hadir, Bu. Penelia Bola. Hadir, Bu. Francisca. Hadir, Bu. Hartini. Gefreda. 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 Hadir, Bu. Hartini. Hartini ada. Ivani. Ivani. Katarina Serlina. Hadir, Bu. Mbak Kusmiati. Hadir, Bu. Marianti Eke. Hadir, Bu. Marisiana. Ada. Marlasti. Hadir, Bu. Marcelina. Mena. Hadir, Bu. Marlin. Hadir, Bu. Murni. Murni. Neolivina. Hadir, Bu. Petrunelalin. Hadir, Ibu. Resinta Dewi. Hadir, Ibu. Ria Dita. Hadir, Bu. Rosalia. Rosalina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siti Rubia. Siti Rubia. Stefania. Hadir, Bu. Yesi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yunita Afrika. Hadir, Bu. Febriani. Hadir, Bu. Saya ulangi lagi. Cynthia Putri ada? Hartini Rade. Ivan. Hartini ada? Ivani Doku. Marisiana Mila. Ada, Bu. Hadir, Ibu. Marcelina Kakadaha. Marcelina Kakadaha. Murni Hayati. Siti Rubia. Mohon Ada maaf, ya? Bu. Sudah
Mohon maaf Bu, saya atas nama pendidikan kan belum Yang tidak saya panggil berarti sudah saya absen. Yang kedua, oke ya, kita lanjutkan minggu depannya. Saya akhiri.